Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita yang rupanya rahasia, tapi akhirnya dalam pertemuan rahasia itu salah satunya akhirnya membocorkan masalah pertemuan itu ke publik ya, soal penundaan pemilu. Kita lihat judulnya ada di CNN hari Rabu 2 Maret 2022 jam 7 pagi ya, 7.22, yang nulis Rifana Pratiwi. Di balik layar tangan pemerintah, di balik desain tunda pemilu 2024 ya. Kita lihat ya, Jakarta CNN Indonesia, 4 pejabat teras Partai Amanat Nasional PAN datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada tanggal 13 Februari lalu 2022 ya. Saya pernah ke Kompleks Widya Chandra ya, ketemu Yusril Iza Mahendra, Profesor Doktor waktu itu pagi-pagi. Saya ketemu di Komplek Menteri karena Yusril waktu itu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, presidennya Gus Dur tahun 2000, dan saya wawancara 45 menit untuk bab 10, dan pertemuan satu kali itu wawancara 45 menit itu menghasilkan buku biografi politik Yusril Iza Mahendra 10 bab, dan dicetak 3.000 buku dan di launching di Perpustakaan Nasional dengan mengundang Perpustakaan Nasional di Salemba Raya dengan mengundang undangan termasuk negara sahabat. Undangannya sejumlah 400 undangan ya. Penulisnya adalah Yudi Pramuko. Judulnya buku biografi politik Yusril Iza Mahendra itu adalah Sang Bintang Cemerlang. Itu masa lalu. Jadi saya pernah ke Widya Chandra ya. Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius, penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Meja makan panjang dipilih, tuan rumah dan tamu saling duduk berhadap-hadapan. Para tamu mengatur kursi senyaman mungkin, tak mau sampai mengganggu pembicaraan yang sangat penting. Menurut sumber CNN.com, berarti sumbernya dirahasiakan. Sumber itu pasti orang yang ikut rapat dengan Zulkifli Hasan itu ya. Menurut sumber CNN Indonesia.com, saat berbicara dengan petinggi PAN Zulhas ya, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang lalu. Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umum dalam rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Ini klaimnya Luhut ya. Tapi kata Zumari Azra dalam video sebelumnya, itu ucapan Jokowi itu tidak bisa dipegang ya. Di sini katanya Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju penundaan pemilu. Tapi di tempat lain kan Jokowi menurut KSP itu nggak setuju perpanjangan periode presiden 3 kali atau penundaan pemilu ya. Pemilu sudah ditetapkan tanggal Februari 2024 kalau nggak salah ya. Jadi kata Zumardi, itu ucapan Jokowi nggak bisa dipegang. Contoh waktu dia komitmen ingin memperkuat KPK, ternyata dia menyetujui rancangan undang-undang yang melemahkan KPK. Terus dia yang kedua ingin melindungi buruh, berkomitmen memiliki komitmen untuk melindungi buruh, tapi ternyata kemudian mengesahkan rancangan undang-undang Cipta Kerja gitu, dan lain-lain gitu. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elit partainya
Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan pemilu tahun 2024 ya di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai. Semua petinggi Partai Amanat Nasional yang hadir di rumah Zulkifli Hasan sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut, kata dia di DPR Jumat lalu 25 Februari, ya kan? Sepekan kemudian pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bahir di kawasan Senayan. Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan Zulkifli Hasan pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan pemilu tahun 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau 24 Februari. Airlangga juga meminta Zulhas ya kan, segera berbicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Saat dikonfirmasi, Zulhas mengakui ada pembicaraan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024. Saya komunikasi dengan Pak Airlangga tapi nggak ada settingan kami bertiga bicara berbarengan ya, kata dia. Kader PAN setuju. Para pengurus PAN yang ada di restoran satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Masih menurut sumber CNN Indonesia, sumbernya itu dirahasiakan ya. Ini berarti sumbernya itu dalam jurnalistik berhak dilindungi ya. Wartawan tidak bisa melindungi wajib melindungi sumbernya, dan kelihatannya CNN Indonesia cukup profesional, dia tidak mau menyebutkan narasumber, mungkin memang pesanan dari narasumber tersebut ya. Tidak boleh disebutkan namanya dan harus dilindungi. Masih menurut sumber CNN Indonesia.com, Wali Kota Bogor Bima Arya turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu, namun Zulhas bersikeras jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan pemilu. Wah, jadi ini di balik layar ternyata menurut versi PAN adalah Pak Luhut, dan dia mengklaim Pak Jokowi setuju dengan penundaan pemilu. Aduh, saya sudah melihat wawancara Hersu Beno Arif dengan Yusril Iza Mahendra yang begitu sophisticated ya, menyampaikan pandangannya selama lebih hampir sejam di Hersu Beno Arif Point itu ya kemarin, tentang jalan keluar ya kalau ada penundaan pemilu itu bagaimana. Secara akademik dia memberikan satu solusi yang teoritis ya, yang konseptual maksudnya. Tadi sore ya menjelang maghrib saya juga nonton pandangan-pandangan yang tajam ya dari Natalius Pigai tentang bahaya penundaan pemilu karena bisa mendorong terhadap kudeta militer atau kudeta sipil ya, karena jam 00.24 Oktober lebih semenit itu Jokowi sudah bukan presiden ya, tahun 2024 Oktober kalau nggak salah, jam 00 lebih 1 menit. Dan kalau ada kekosongan kepemimpinan itu menurut PBB, kata Natalius Pigai, itu boleh ya, dimungkinkan adanya kudeta militer yang tidak berdarah atau kudeta sipil untuk mempersiapkan pemilu. Tapi kalau menurut Yusril,
kalau ada kekosongan kepemimpinan karena tidak ada dasar dan pijakan hukumnya untuk menunda pemilu, itu konsekuensinya bisa meluas kemana-mana. Itu kekacauan kekacauan chaos di masyarakat itu bisa meluas kemana-mana dan bahaya. Kedua-duanya mengingatkan bahaya tentang penundaan pemilu. Baik Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra maupun Nathalie Spiegel yang melihatnya dari perspektif internasional. Kalau Yusril melihatnya dari perspektif keahliannya sebagai ahli pakar hukum, ahli hukum tata negara. Dan dia sudah memberikan exit yang terhormat ya kepada Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 dengan memberikan exit yang terhormat. Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, dan kemudian Habibie naik jadi presiden, kemudian ABRI atau ABRI atau TNI ABRI mendukung ya, memberikan satu statement bahwa pengalihan kekuasaan itu sah gitu. Jadi tidak ada kekosongan kepemimpinan nasional di saat tahun 98. Salah satunya adalah sumbangan dari pemikiran akademik Yusril Iza Mahendra. Ya, tidak ada kekacauan, tidak ada kudeta militer dan lain-lain. Dan Yusril mengingatkan sebagaimana Nathalie Spiegel juga dosen yang dari Universitas Solo itu, kemungkinan adanya kekacauan, chaos kalau penundaan pemilu itu diadakan ya, dengan konsekuensi adanya kekosongan kepemimpinan dan tiga periode perpanjangan presiden itu adalah tidak ada pijakan hukumnya. Jadi kita lihat ya, ternyata tangan pemerintah di balik desain itu menunda pemilu 2024. Semoga ya bangsa kita terlepas ya, terbebas dari perang saudara. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.